Halo Bu, Ya, halo. ini untuk IPA ya Bu? Iya, untuk IPA. Oke, makasih Bu. Pagi. Good morning. Pagi, Bu. Good Ya Bu, aku morning, lupa. pagi. Bu, aku lupa nama Ibu ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Aku lupa Bu. Oke, nanti kita buat perkenalan ya. Oke Bu. Oke, Bu. Oke, udah semua? Oke. Good morning, everybody. Good morning Bu. Morning, Bu. Ibu, nama Ibu Erika Panjaitan. Oke Bu. Ya, Bu. Kalau kalian mau tahu, lagi selain nama, cukup nama aja. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, supaya sayang sama Ibu, silahkan ditanya. Cukup nama aja? Udah sayang kalau nama aja? Bu, Ibu ngajar IPA di kelas berapa aja Bu? Oh, Ibu ada ngajar di kelas 10, ada ngajar di kelas 11, ada juga ngajar di kelas 12. Oke Bu. Ngajar biologi. Ibu ngajar biologi. Ngajar juga ada di prakarya. Ini Jirimnya Huta Gaul ini kok nggak ada orangnya? Ini Muhammad Christian di mana? Christian Jayaputra. Kameraku rusak Videonya Bu. dihidupkan. Kameranya rusak Bu, agak hitam. Gitu ya. Maya. Jangan ditinggalkan ya waktu belajar kita. Muhammad Rizky. Oke ya. Ini kita hari pertama belajar ya. Adriano mana? Oke. Jeremnya Huta Gaul. Jeremnya nggak ada? Oke ya, kita mulai ya. Oke, good morning everybody. Morning. Welcome to SMA Negeri 8. Kalau bahasa Jermannya herzlich willkommen. Ya, selamat datang. Nanti kalian di Jerman ada apa? Di SMA Negeri 8 ada juga nanti pelajaran bahasa Jerman. Dan di SMA Negeri 8 akan banyak kegiatan-kegiatan yang bagus untuk kita untuk berkarya. Dan Ibu mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 8 Medan. Nah, pesan Ibu, kita harus bangga menjadi warga SMA Negeri 8 karena dengan demikian kita bisa menjaga nama baik SMA Negeri 8. Oke? Oke Bu. Kalau tadi kalian udah tahu nama Ibu, Ibu harap nanti ya kita bisa lebih sering tukar komunikasi. Ibu akan siap menerima apa pertanyaan yang bisa kalian ini kan untuk berdiskusi juga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Thomas mana? Thomas Sitanggang. Iya, Bu, bentar, Bu. Iya, si Jeremia Huta Gaul dari tadi nggak ada loh. Hadir Bu. Oh, udah hadir. Si Thomas belum pakai baju seragam, udah jam 8 loh, Nak. Udah jam 8. Oke. Nah, coba ya kita masuk ke slide yang pertama ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini kita belajar mengenai ruang lingkup biologi. Nama Ibu tadi Erika Rosdiana. Nah, sebenarnya kalau kita belajar biologi, apa sih tujuan kita belajar biologi? Tapi sebelum kita belajar tujuannya, nah pasti anak-anak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan biologi.
atau bahasa ini yang sering orang bilang biology. Nah, biologi itu seperti kita tahu waktu SMP, ya, biologi berasal dari kata bios dan logos. Logos. Ya, good. Nah, bio berarti hidup, logos berarti ilmu. Nah, berarti di dalam biologi kita belajar tentang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, berarti segala yang hidup kita pelajari di biologi. Nah, untuk itu, untuk apa? Tujuannya apa sih kita belajar biologi? Tujuan kita belajar biologi, pertama supaya kita tahu ya permasalahan-permasalahan biologi yang ada di kehidupan kita, di berbagai tingkat kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis permasalahan itu, maka diharapkan kita kan pasti bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian, di dalam kita mempelajari ruang lingkup biologi, kita harus bisa juga mengerti, ya, mengidentifikasi cabang-cabang biologi itu. Jadi, setelah kita mempelajari ruang lingkup ini, Ibu berharap kalian akan bisa mengerti, ya, apa-apa saja sih cabang biologi itu. Nah, karena ternyata cabang biologi itu luas. Nah, kemudian dengan belajar biologi itu, kita akan bisa mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi seorang peneliti, ya, atau seorang penemu, ya, itu nggak bisa buat hasil penemuannya dengan secara begitu saja. Jadi bedanya anak IPA, bedanya IPA dengan sosial itu, karena kalau di IPA itu segala sesuatu itu harus saintifik dapat mengerti, dicerna oleh pikiran. Jadi harapan kita dari anak-anak Ibu di SMA Negeri 8 nanti akan bisa ada yang menjadi peneliti, penemu. Nah, untuk menjadi peneliti dan penemu itu, pertama-tama yang harus kita kuasai adalah bagaimana atau apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Ya, halo, Ariel Rizky Panjaitan, ingin bertanya, silahkan. Ariel? Ada nak, Ariel? Mana si Ariel? Ariel Ya, Rizky Panjaitan, raise hand. Ada apa nak? Oke, kalau misalnya ini nanti ya, kalau memang belum ini, oke. Nanti aja kita buat sesi pertanyaan ya nak ya, kalau memang belum ini, oke. Nah, atau gimana? Lebih bagus? Ya aja sih, Bu. Ariel aja atau Ariel mau nanya langsung atau nanti aja kita buat sesi pertanyaan? Ya Bu, nanti aja Bu. Oke, nanti aja, oke ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini nanti kita akan belajari metode ilmiah. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu rasa kita sampai ke metode ilmiah. Nah, coba selanjutnya, kalau tadi Ibu bilang kita mempelajari, di sini adalah mempelajari tentang makhluk hidup, berarti anak-anak Ibu pertama harus tahu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang kita pelajari dalam ruang lingkup biologi adalah makhluk hidup. Nah, berarti kita harus tahu apa ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri makhluk hidup itu pertama, dia memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi. Nah, berarti semua makhluk hidup itu makan. Makan dalam arti apa yang dimaksud dengan makan? Makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam makanan dan dicerna. Jadi kalau ada mainan bisa dimasukkan ke dalam sesuatu, tapi nggak bisa dicerna, berarti dia bukan makan. Jadi pertama, ciri makhluk hidup adalah dia memerlukan nutrisi. Artinya, makhluk hidup itu pasti akan makan. Oke? Anak Ibu di sini semua makan kan?
Bu. Nah, Makan, oke, makan. berarti Makan, kita Bu. masuk, berarti kita masuk makhluk hidup. Kemudian ciri yang kedua adalah respirasi. Respirasi bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Nah, kalau tidak bernapas berarti bukan makhluk hidup. Jadi semua yang makhluk hidup dipelajari. Ada suara. Enggak. Oke. Suara-suaranya ini kan dulu di mute dulu suaranya biar jangan ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, iritabilitas. Iritabilitas itu mengadakan pergerakan. Nah, mungkin anak ibu bilang tumbuhan nggak bergerak. Siapa yang bilang tumbuhan nggak bergerak? Tumbuhan bergerak. Kalian pernah lihat bunga? Kalau bunga itu dibuat di tempat gelap, pasti nanti dia akan berusaha mencondongkan batangnya ke arah matahari. Atau pernahkah kalian melihat yang rumput sekejut itu? Putri malu? Pernah lihat putri malu kan? Nah, itu kan kalau misalnya kita giniin dikit, dia terus ini. Kemudian nanti dia mulai hidup seperti biasa. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya makhluk hidup itu ada pergerakan. Walaupun memang pergerakan pada tumbuhan itu lambat atau sedikit atau lambat, tapi dia tetap bergerak. Ya. Keempat, ekskresi. Yang namanya makhluk hidup pasti dia mengeluarkan ekskresi, mengadakan pengeluaran. Kita juga kalau pagi makan, nanti setelah 5 jam atau misalnya ini kita pasti mau pingin buang air besar, atau biasanya bangun tidur gitu, itu namanya ekskresi. Ekskresi bukan hanya pengeluaran yang kita ke kamar mandi BAB, tapi ekskresi ini juga termasuk keringat. Ya, udara yang keluar dari hidung kita, ya, itu juga masuk ekskresi. Jadi paru-paru mengadakan ekskresi, kulit mengadakan ekskresi, ya, pengeluaran. Jadi ekskresi adalah pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi berbeda dengan sekresi. Sekresi, pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi perbedaan ekskresi dengan sekresi hanya di satu huruf, yaitu S. Huruf S bisa membedakan begitu besar perbedaan itu. Ekskresi tadi Ibu bilang adalah pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa? Keringat. Waktu kita BAB ke kamar mandi, ya ke toilet itu adalah ekskresi. Udara yang kita hembuskan untuk pernapasan itu namanya ekskresi, contoh-contoh. Nah, tapi kalau sekresi itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau misalnya sekresi, contohnya hormon. Hormon itu dikeluarkan oleh tubuh, tapi masih dibutuhkan. Dia dibutuhkan untuk, contohnya untuk pertumbuhan. Jadi bisa bedakan ya nak, mana ekskresi, mana sekresi. Oke? Nah, kemudian bereproduksi. Makhluk hidup pasti bereproduksi. Ya, dia membutuhkan reproduksi. Tapi memang nggak semua orang, nggak semua makhluk hidup, kadang-kadang ada yang mengalami gangguan dalam sistem reproduksinya, maka ini reproduksi nggak bisa berlangsung. Tapi secara umum dikatakan bahwa makhluk hidup bereproduksi. Reproduksi mengadakan keturunan. Oke, tumbuh dan berkembang itu juga merupakan ciri makhluk hidup. Lihat dulu, waktu kalian bayi, coba lahirnya berapa kilo? Coba ditanya mama nanti. Pasti 2 kilo paling. 2 kilo, 3 kilo ya kan, Nak? Iya. Ya. Tapi coba lihat, kalau sekarang udah berapa timbangan kalian itu? Udah 50 kiloan lebih ya kan?
55, Bu. 45, oh, ada yang 45, ada yang 50. Berarti dari 3 kilo Iya. menjadi 60. Iya, itu. Iya. Itu kan artinya dia mengadakan pertumbuhan. Pertumbuhan, lihat dulu waktu kecil kalian. Nggak ada jakunnya. Sekarang tengok cowok-cowok ini udah ada jakun di lehernya kan? Tahu. Nah, gitu loh. Lihat perempuan juga mengadakan perubahan. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Oke? Jadi anak ibu sekarang udah ngerti kan? Yang kita pelajari di dalam biologi adalah makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya bagaimana? Pertama, memerlukan nutrisi. Kedua, respirasi. Ketiga, iritabilitas. Keempat, ekskresi. Ekspresi. Kelima, bereproduksi. Keenam, tumbuh. Oke? Nah, kalau nanti ini kalian mau pingin ulangi, ini boleh kalian lihat di YouTube. Ibu punya channel. Channel Ibu, Erika Rosdiana. Erika Rosdiana, channel Ibu. Nanti silahkan kalian lihat di channel Ibu. Bisa kalian lihat di YouTube, ya. Di situ banyak kakak-kakak kalian memberikan video, ada Ibu masukkan. Nah, nanti kalau kalian mau juga bisa buat yang lebih bagus dari itu. Nanti pembelajaran kita ini, kalau ada yang kurang jelas atau ingin diulang, boleh dilihat di YouTube, karena nanti Ibu share juga di YouTube. Oke ya, Nak? Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, sesuai dengan tujuan kita. Bu. Ya. Bu. Ya. Nama YouTube, Bu. Nama YouTube-nya, Bu. Oh, nama YouTube-nya Erika Rosdiana. Iya, Bu. Udah jumpa, Bu. Oh, udah jumpa ya? Ya, udah dapat, Bu. Oke, Bu. Nanti Ibu share di sana ya. Kalau ada yang nggak jelas. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat organisasi kehidupan. Nanti kalau memang ada yang nggak jelas, tolong ditulis di YouTube itu ya. Kan ada nanti pertanyaan di situ ya. Komentar. Di kolom komentar itu nanti akan Ibu jawab pertanyaan kalian ya, Nak. Oke, Bu. Oke. Mana tahu nanti ujian kan, supaya tahu jawabannya ya nggak? Jadi silahkan ditanyakan nanti pertanyaan di kolom komentar. Oke. Udah siap untuk yang kedua? Ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. yang kedua, kita belajar mengenai tingkat organisasi kehidupan. Nah, kalau tadi kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, nah sekarang kita belajar organisasi kehidupan. Kalau dulu zaman Ibu, jadi ilmu itu berkembang terus loh, Nak. Kalau zaman ibu dulu, orang tahu hanya sampai sel. Ternyata sekarang ini orang udah mulai mengerti bahwa bukan sampai sel. Ternyata tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil itu adalah dimulai dari molekul. Ternyata sel itu terdiri dari molekul. Nah, dulu dikatakan definisi sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ternyata sekarang enggak. Ternyata molekul. Jadi ilmu itu terus berkembang. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa ya tingkat organisasi kehidupan itu pertama-tama dimulai dari molekul. Molekul, beberapa molekul akan membentuk sel, beberapa sel akan membentuk jaringan, beberapa jaringan akan membentuk organ, beberapa organ akan membentuk organisme, beberapa organisme akan membentuk populasi, dan beberapa populasi akan membentuk komunitas. Komunitas ini akan membentuk ekosistem sehingga terjadilah bioma. Nah, coba kita pelajari dulu ya. Molekul. Ternyata sel itu terdiri dari molekul-molekul. Nah, sel, ternyata tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini terdiri dari berjuta-juta sel. Nah, ternyata sel ini mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Kalian pernah lihat
ternyata dari sedikit saja batang sawit bisa kita temukan beribu sawit yang akan sama seperti induknya. Bayangkan kalau seandainya orang yang menanam sawit di kebun sawit, dia menunggunya sampai 10 tahun atau 5 tahun, tetapi dia menanam bibit yang salah, itu adalah satu kerugian. Nah, jadi sekarang orang yang mengusahakan perkebunan sawit akan membeli bibit sawit yang hasil dari kultur jaringan. Ternyata kultur jaringan ini dia ilmunya atau titik ilmunya adalah mengambil dari sel. Apa rupanya kemampuan sel itu yang bisa dikembangkan? Sel itu mempunyai totipotensi. Coba apa yang Ibu bilang kan? Totipotensi. Apa yang dimaksud dengan totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan sel untuk memperbanyak dirinya. Kemampuan sel ya untuk memperbanyak. Nah, jadi dia tidak perlu lagi melakukan perkawinan. Kalau melalui perkawinan ya, kalau melalui perkawinan nanti hasilnya belum tentu seperti induknya. Tapi kalau selnya kita ambil sawit yang bagus, yang buahnya banyak, kalau itu yang kita kembangkan, kalau kita mengadakan kultur jaringan, jadi diambil beberapa bagian dari atau sel dari sawit tersebut, maka dia akan menjadi sama seperti induknya. Karena sel itu mempunyai kemampuan untuk totipotensi, memperbanyak dirinya. Ngerti ya, Nak? Nah, kemudian sel tadi jika sudah mulai tumbuh dia, beberapa sel, jadi sel tadi kan mempunyai kemampuan untuk bertambah banyak kan? Nah, sel tersebut akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan bekerja sama membentuk organ. Nah, kalau jaringan, contohnya, ini ada jaringan. Kalau kita lihat yang mungkin kalian sering dengar ya, kalau kalian pernah kena panas matahari atau kena dingin, itu kulit arinya keluar nggak? Ya. Jaringannya terkelupas kan? Iya, Bu. Nah, itu juga merupakan jaringan. Jaringan kulit luar dia. Nah, jadi sel membentuk jaringan. Jaringan itu membentuk organ. Apa saja organ? Organ contohnya organ mata. Jadi mata ibu ini terdiri dari banyak jaringan. Organ apa lagi? Organ mulut. Ya, organ hidung contohnya. Ada nggak organ hidung? Ada, Bu. Hati ya, hati, paru-paru contohnya. Itu adalah Organ jantung. Jantung, Bu. Dalam, Bu, organ dalam. Organ ini akan membentuk organisme. Goreng. Jadi Thomas contohnya, Thomas ini adalah seorang organisme, makhluk hidup. Si Jeremia makhluk hidup. Ini ada anak-anak ibu pakai nama Dr. Andus Siswoko. Diganti namanya Lana, jangan Dr. Andus Siswoko. Iya, Bu. Pakai anak pribadi aja. Aja, Pak. Ganti namanya, ganti nama. Dulu. Mana, soalnya? Biar ibu bisa Udah punya- bilang namanya kan. Udah punya gelar, Bu. Langsung aja. Udah punya gelar aja, Bu. Itu udah bagus, ibu senang itu kok. Berarti Udah kan dapat, Bu. bagus itu. Oke. Nah, populasi nanti organisme ini akan membentuk populasi. Jadi kita ini sekarang di dalam webinar ini adalah merupakan contoh populasi. Lihat, kita ada berapa populasi manusia di sini? Ayo, berapa populasi manusia hari ini? Coba kita bisa lihat berapa anggotanya kita sekarang? Berapa ini? 30-an. Wih, masih 30-an. Kurang lebih 7 M, Bu. 24, Bu. 78 ya. Yang lainnya mana? 24. Masih tidur, Bu. Populasi Ada di Bu. Bumi atau di Indonesia, Bu?
dunia. Jadi populasi manusia yang sekarang mengadakan webinar ini ada 74, kurang lebih 74 peserta ya kan? Oke. Ya. Nah, populasi ini akan membentuk komunitas, ya. Kita pernah dengar kan komunitas ini gitu ya. Nah, komunitas ini nanti akan membentuk ekosistem. Ekosistem itu adalah, ya, ada yang tahu ekosistem? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan biar Ibu hidupkan ininya. Ekosistem apa? Nggak ada yang tahu? Hidup. Hubungan timbal balik antara manusia dengan Hewan. Lingkungan. Oke, jadi ada manusia dengan lingkungannya. Jadi ada ekosistem kolam, ada ekosistem air tawar, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan hujan tropis. Gitu ya. Nah, ekosistem akan membentuk bioma. Oke? Bisa ya sampai situ? Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di YouTube ya. Bu, bioma itu apa, Bu? Nah, beberapa ekosistem akan membentuk bioma. Bioma itu apa, Bu? Oke, kayak Ibu bilang tadi, bioma, ya, misalnya kalian pernah lihat itu hutan hujan tropis. Nah, di situ nanti beberapa ekosistem ada. Contohnya bioma tundra, ya, gaiga. Jadi ada padang rumput, yang padang rumput dia pernah lihat ada tempat yang padang rumput, dia semua yang di situ hanya ada kelinci, ya, hewan-hewannya. Jadi berbeda dengan tundra. Kalau tundra tadi kan, ya, halo. Ya. Oh, bioma itu termasuk kumpulan ekosistem ya? Kumpulan beberapa ekosistem. Ya, beberapa ekosistem akan membentuk bioma. Benar? Ya. Areva? Di atas bioma bukannya ada biosfer, Bu? Ya, di atas bioma ada biosfer. Bisa. Tapi kalau di sini kita gabungkan aja dia. Bioma dengan, oke? Kita gabungkan. Oke, Bu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan tadi. Nah, kalau namanya di sini, tadi kita ini yang pertama, yang paling kecil itu adalah molekul, maka cabang biologi yang mempelajari ini adalah biologi molekular, yang sekarang ini sangat berkembang. Kalau dulu Ibu bilang orang paling-paling di sel, ya kan? Nah, sekarang orang udah di biologi molekular. Jadi sekarang ini orang mulai kotak-katik gen. Orang kotak-katik gen itu gimana caranya? Maka mereka harus belajar mengenai biologi molekular. Jadi nanti kalau kalian mau jadi ahli biologi molekular, mau buat kotak-katik gen misalnya, saya mau buat nasi sebesar ini gitu. Padi maunya sebesar ini gitu, biar cuma satu aja padi, satu orang cuma makan satu biji padi contohnya. Kalau kalian mau menemukan seperti itu, maka kalian harus belajar di biologi molekuler tadi. Tentang DNA di situ nanti bisa ada biokimia, ya kan? Nah, bagaimana mau pingin buat seperti ini? Nah, itu dipelajari di biologi molekuler. Nah, kalau kita ingin mempelajari tentang sel, maka ilmunya disebut dengan sitologi. Jadi sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Ingat ya, logi itu berasal dari kata Latin logos. Logi, logos. Oke? Logos, Bu. Nah, jadi jaringan, kalau kita mau pingin belajar jaringan, namanya histologi. Jadi kalau ada dokter, nah kalau misalnya kita mau pingin ke dokter, jaringan kita mengalami ini, biasanya ada dokter yang dia khusus mempelajari tentang histologi. Oke. Nah, biasanya organ itu dipelajari di anatomi, fisiologi. Anatomi itu bagian dalam, fisiologi itu bagian luar. Luar. Oke.
Nah, ini bidang-bidangnya ada pulmonologi, paru-paru, kardiologi, jantung, endokrinologi, ini bagian dalam, neurologi, saraf ya. Jadi kalau kita ingin belajar mengenai hal ini, itu di organ. Nah, organisme banyak dipelajari di cabang ilmu biologi perkembangan. Jadi bagaimana perkembangan organisme itu sorotan dari cabang ilmu biologi. Populasi dipelajari di biologi populasi, di biogeografi, di genetika, dan di populasi. Nah, kalau misalnya kita tingkat organisasi kehidupan itu banyak dibicarakan di ekologi, ya, ekologi. Di situ banyak dikaji mengenai ekosistem. Toksikologi, biologi kelautan. Jadi di sini banyak. Toksi itu racun. Ya, hal-hal yang mengenai racun dipelajari. Nah, kalau bioma, kita lebih banyak cabang biologinya ada biologi tropis, ada juga nanti yang untuk Eropa misalnya, yang untuk iklim kutub. Jadi ada macam-macam biomanya ya. Oke, Ibu Rasa, ini kita lanjutkan mengenai cabang biologi berdasarkan kelompok organisme. Sudah tuh. Elvira Rahmadani, Safi, mana si Elvira mana? Halo Elvira. Saya Bu. Oke, Safina mana Safina? Iya, Bu. Videonya nak, buka ininya, videonya nak, kameranya. Tuh belum mandi lagi. Oke. Buka aja deh, Bu. Hah? Buka aja video, Bu. Buka lah biar Ibu lihat kakak. Ya, Bu. Halo, Bu. Saya belum mandi, Bu. Banyak yang belum mandi sini. Harusnya udah mandi, Ibu udah mandi. Udah Ibu pakai baju seragam. Lihat nih Ibu udah. Ibu udah pakai baju Iya, Bu. seragam. Aduh. Kebiasaan bangun siang nih, Bu. Oke ya. Kan kita harus belajar. Tapi nanti di sini katanya calon-calon dokter. Di sini katanya jadi calon-calon pertanian. Amin. Calon-calon Amin. yang ini gitu loh, dokter gigi, dokter anak, ya kan? Semangat lah nak, ya kan? Iya, Bu. Di bidang kesehatan, Bu. Ada yang bukan di bidang kesehatan. Bagus, bagus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, udah bisa kita lanjut lagi ya. Sabar, Bu. Wait, Bu. Ayo, Bu, lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Cabang biologi berdasarkan kelompok organismenya. Jadi kalau berdasar kelompok organismenya, ini kita pelajari di taksonomi. Jadi ada ilmu taksonomi, nah. Jadi ilmu taksonomi ini dia penggolongan makhluk hidup itu dipelajari di sini. Jadi kalau ahli taksonomi, lihat nanti dia menemukan hanya misalnya satu helai sayap, karena dia ahli taksonomi, dia akan bisa, oh ini apa? Daun, dia akan temukan daun, satu buah daun, dia akan bisa nanti tahu, kalau kita tanyakan kepada ahlinya, dia akan mampu menjelaskan tentang daun tersebut. Ini daun apa, bagaimana, karena dia udah belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Virologi, oke, virologi. Siapa yang tahu virologi? Belum tahu, Bu. Tentang virus. Iya, tentang virus. Yang sedang in sekarang dibicarakan. COVID, akibat COVID. Corona. Iya, kan itu ada yang sangat banyak. Jadi kalau untuk masa sekarang ini, penelitian yang banyak mendapat perhatian dari pemerintah adalah penelitian dari ahli-ahli virologi. Iya, Bu. Nah, ini sekarang seluruh dunia sedang mensupport ahli-ahli virologi ini supaya membuat suatu penelitian supaya bisa mengatasi kasus pandemi ini.
Jadi bayangkan kalau kalian ahli virologi. Jadi senjata biologi yang paling, jadi kalau dulu kan waktu Perang Dunia Kedua itu manusia takut dengan ahli biologi. Kenapa? Karena nanti kalau ada bom, ya kan, musnah. Ternyata sekarang ini lebih dahsyat, kalian udah bisa lihat, lebih dahsyat orang ahli virologi. Ternyata yang ahli virologi bisa menggemparkan dunia. Coba kalau ada. Jadi maunya kalau jadi ahli biologi itu, maunya kalau ibu berdoa ya, orang yang jadi ahli biologi itu adalah orang-orang yang baik, orang yang karakternya baik, orang yang niatnya baik. Kenapa? Kalau bukan orang yang jahat, betapa mengerikan dunia ini kan. Nah, kita nggak boleh berpikiran jelek, kita nggak tahu apakah ini memang kasus ini, apakah memang bagaimana, kita nggak perlu. Tapi alangkah bergunanya, sangat dibutuhkannya orang yang ahli virus, ahli virologi untuk mengatasi masalah yang ada ini. Nah, seseorang itu berharga jika dia sangat dibutuhkan. Si Najwa berharga kalau si Najwa dibutuhkan, ya kan Najwa? Nah, maka sekarang ini si Najwa belajar, atau si Ayu belajar, atau si Rara belajar, bagaimana supaya si Rara di kemudian hari dibutuhkan masyarakat. Nah, kalian sekarang ini sudah membuat bagaimana kalian dibutuhkan, ya kan, Geri? Iya, Bu. Nah, jadi kalian coba cari-cari di mana yang ilmu yang kalian suka untuk kalian kembangkan di kemudian hari. Aku mau jadi apa nanti ya? Oke, jadi di sini juga banyak ya ilmu-ilmu lain, mikologi, botani, geologi ya. Nanti kita pelajari di cabang biologi itu. Oke, partisipan kita yang 81 udah 81. Seharusnya kita berapa ini ya? Partisipan kita masih 81. 200-an, Bu. Iya, 200-an pada kemana semua. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, ada pertanyaan tuh slide ini? Jadi di botani itu dipelajari pteridologi, jadi orang-orang akan belajar tentang paku. Pernah makan paku kan? Pakis kan, Bu, daun pakis. Iya, betul. Pakis yang ada kayak gini seluruhnya gitu ya. Iya, Bu, enak, Nggak Bu. suka, Bu. Enak ya kan? Enak, Bu, Itu. enak, Bu. Ternyata itu Kenapa? banyak jenisnya loh, Nak. Bu. Nggak suka. Briologi, tentang lumut. Bisa jadi ahli lumut. Lumut itu indikator loh. Indikator Iya, Bu. lingkungan itu adalah lumut. Jadi lingkungan itu, dia baik atau tidak bisa kita lihat dengan menggunakan lumut. Adanya lumut. Nah, ternyata dengan adanya lumut itu bisa dikatakan bagaimana keadaan lingkungan tersebut. Kotor, Bu, Geologi. ada lumut. Geologi itu ilmu tentang hewan, mempelajari hewan. Kalau dia lebih kecil spesifiknya, kalau dia khusus serangga, namanya entomologi. Kalau tentang ikan, dia kalian jadi ahli tentang ikan, kalian akan tahu semua jenis-jenis ikan, namanya ichtyologi. Tapi kalau kalian mau mempelajari tentang reptil dengan amfibi, namanya herpetologi. Kalau mau kalian ahli burung, sekarang ini ahli burung itu terkenal juga ya. Itu namanya adalah ahli ornitologi. Atau enggak. Kalau jadi dokter beda, Bu, Iya. ambil yang mana? Ya, kalau mamalia ya belajar tentang ini namanya Mamologi. mamologi. Oke? Ibu Rasa nggak ada yang ini ya, kita lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, cabang ilmu biologi berdasarkan aspek kehidupan. Nah, kalau di biologi perkembangan, nanti dipelajari bagaimana ya kita dari kecil, kemudian remaja. Remaja ini bagaimana? Apa yang terjadi dari mulai kecil sampai remaja? Dari remaja menjadi dewasa. Nanti kalau sudah dewasa balik lagi seperti anak-anak lagi. Ingat dulu, pernah ada yang punya nenek di rumah kan, punya kakek? Punya Ada, Bu. Bu. Ternyata Pernah, Bu. memang grafik kehidupan itu dia Meninggal. kembali.
Jadi dulu kalian bayi diurus-urus, ternyata udah remaja tambah cantik, si Agnes tambah cantik, si Ayu tambah cantik, ya kan? Ini yang namanya iPhone ini apa sih Ibu? Siapa iPhone? Halo iPhone. Ganti nama. iPhone ada aja. Nama HP, Bu. Bisa diganti nama akunnya, Nak. Iya, Bu. HP Sultan, Bu. Oke. Nah, embriologi itu tentang embrio. Jadi mulai dari di dalam janin, contohnya ibu atau kita ambil manusia. Kalau manusia, embriologi di dalam tubuh seorang wanita itu akan dipelajari di embriologi. Begitu juga ada embriologi kata. Ternyata ada embriologi nanti dari burung. Jadi ternyata perkembangan itu dipelajari di embrio ini. Ternyata kalau kita lihat hampir mirip-mirip, nah embriologi ini hampir mirip-mirip. Gitu. Ternyata kalau kita lihat manusia di perkembangan embrio itu ada juga mulai ekornya. Tapi kenapa kita sekarang nggak ada ekornya ya? Jadi kali kemungkinan dia nggak tumbuh karena dia banyak duduk kita kan sekarang. Jadi kalau banyak duduk, jadi kalau dalam biologi yang sering digunakan itu. Yang sering digunakan itu akan menjadi lebih kuat. Contohnya tangan kiri dengan tangan kanan. Mana lebih besar, tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kanan lebih sering digunakan, tangan kiri lebih sedikit digunakan. Makanya kalau orang lumpuh, kakinya itu mengecil atau pasti kakinya mengecil kan? Iya, Bu. Iya. Karena apa? Karena jarang digunakan. Nah, jadi kalau kalian ingin mempelajari tentang bagian dalam, itu disebut dengan anatomi. Anatomi mempelajari struktur internal organisme. Fisiologi mempelajari bagian fungsi-fungsi kehidupan organisme. Jadi bagian buat. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi cabang kimia yang harus kalian ketahui. Jadi biologi itu nggak kerja sendirian loh, Nak. Jadi kita harus kerjanya itu gabung-gabung supaya lebih bagus. Biologi itu akan lebih bagus jika dia bekerja dengan kimia. Akan lebih bisa bermanfaat. Maka ya ilmu yang mempelajari antara biologi dengan kimia disebut biokimia. Bayangkan sabun mandi itu adalah hasil dari bio dengan kimia. Karena sabun, zat-zat yang dari sabun itu kan zat kimia karena dia digunakan untuk makhluk hidup. Maka dia akan dipelajari bagaimana pH-nya, pH yang cocok untuk makhluk hidup. Nah, berarti di sini obat-obatan itu adalah gabungan dari antara biologi dengan kimia. Iya. Oke. Nah, gabungan antara bio dengan fisika juga suatu yang keren untuk kehidupan. Namanya biofisika. Bayangkan gravitasi, ilmu gravitasi itu adalah merupakan gabungan antara biologi dengan fisika. Iya kan? Hubungannya. Nah, bioteknologi. Bioteknologi artinya di sini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup bisa dimanfaatkan untuk organisme. Kalau bioteknologi dari nenek moyang kita itu udah belajar tentang bioteknologi. Jangan kita pikir bahwa hanya kita yang belajar bioteknologi. Enggak, nenek moyang kita. Contohnya, itu tempe. Tempe itu adalah hasil dari bioteknologi. Kenapa? Hasil karya dari bioteknologi. Ternyata nenek moyang kita sudah mampu membuat organisme, ya. Pernah buat tempe kan pakai jamur tempe kan, ya? Iya, Bu. Berarti kan ada organisme. Jamur itu kan masuk organisme. Jadi bagaimana mengubah tempe, kedelai menjadi tempe. Tempe. Pernah kalian makan minum yogurt? Nah, Bu. Ada bakteri, Bu. Ada bakteri baik.
Iya, jadi bakteri yang digunakan untuk pencernaan tubuh. Nah, paleontologi perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Jadi biologi bekerja dengan paleontologi ini, maka akan didapat, kita akan tahu bagaimana makhluk hidup yang pada zaman dulu. Itu kira-kira cabang-cabang biologi yang perlu kalian tahu, yang merupakan ilmu campuran dan bisa untuk diterapkan. Kenapa lebih bagus ilmu yang lebih terasa langsung? Karena lebih banyak gunanya untuk kehidupan. Jadi kalian beli obat-obat di apotek itu adalah hasil dari biokimia. Ya, oke. Nah sekarang untuk menjadi membuat sesuatu, Ibu harapkan kita ini semua anak Ibu di SMA Negeri 8 bisa menjadi ahli. Tapi sebenarnya nggak pun mesti menjadi ahli. Biasanya anak IPA itu berpikir secara ilmiah. Anak IPA itu nggak pernah kedengaran anak IPA, ya tiba-tiba ngamuk. Contohnya, pernah lihat ada orang pacaran gitu, terus tiba-tiba datang pacarnya dijambakin atau ngelabrak yang pacaran itu. Pernah dengar nggak? Emosi pukulan lagi kan? Nah, kalau secara anak IPA nggak diharapkan seperti itu. Kenapa anak IPA itu bukan anak IPA kalau menurut Ibu kalau dia emosinya? Karena dia itu bukan ilmiah. Jadi kalau anak IPA mulai dia berpikir secara ilmiah. Dia mulai dididik untuk berpikir secara ilmiah, menggunakan metode ilmiah. Lihat, ini ada langkah-langkah di dalam metode ilmiah. Nah, Ibu harapkan nanti contohnya kalau si Elvira, halo Elvira, kalau si Elvira lihat pacarnya nanti dengan perempuan lain, itu enggak boleh. Enggak nanti contohnya. Ya kan, Jonathan? Jonathan? Ya, kalau nanti pacarmu pergi boncengan dengan yang ini, jangan marah terus ya, Jonathan. Kenapa? Karena kita harus berpikir secara ilmiah. Bagaimana berpikir secara metode ilmiah itu? Pertama, kita harus bisa observasi. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba pukulin orang, nggak langsung emosi, enggak. Pertama-tama kita observasi. Observasi itu, ya, kita melihat, mengumpulkan data, ya. Dari situ, dari keadaan-keadaan yang ada, kita bisa merumuskan masalah. Kalau misalnya ada kekacauan, kan kita masih bingung, ada apa kan gitu. Kita observasi. Nah dari hasil observasi, kita mulai akan bisa, oh masalahnya adalah ini. Jadi bagaimana dulu nyamuk, ya, orang bisa tahu bagaimana tentang nyamuk demam berdarah, itu hanya karena dengan menggunakan metode ilmiah. Dulu pertama-tama orang bingung, loh kok ada orang bermatian? Kenapa yang bermatian? Halo, ya, lagi apa sama anak-anak lagi webinar Ibu. Marahin Bu. Nah, jadi zaman dulu itu bingung ya. Kenapa? Karena orang banyak meninggal gitu. Kenapa? Masih bingung, ada apa? Maka setelah dia ada orang bilang, oh itu kali kena tahayul, ada hantu, ada gimana-gimana. Hantunya datangnya dari hutan, dari rawa-rawa gitu. Nah, maka ahli tadi akan merumuskan masalah. Apa sih yang ada? Dia pergi ke hutan itu, dilihatnya ada rawa-rawa di situ. Dilihatnya di situ ada banyak nyamuk di rawa-rawa itu.
Nah, dia lihat, oh berarti orang banyak, dirumuskan masalahnya. Banyak yang meninggal. Maka mulai ada dugaan. Ketiga, pengajuan hipotesis. Setelah dia ada observasi, dapat masalahnya, mulai kita menduga. Oh, mungkin yang mati ini karena nyamuk itu. Karena nyamuk yang ada di hutan tadi, nyamuk yang ada di rawa-rawa tadi, yang ahli biologi ini, ahli IPA ini nggak melihat hantu di sana. Dia nggak boleh bilang kan kalau secara ilmiah itu harus yang dapat dilihat, dapat dibuktikan. Yang dilihat di situ nyamuk. Nah, berarti dia menduga, menghipotesis bahwa nyamuk inilah yang mungkin membuat orang tadi meninggal. Nah, maka dia akan menetapkan tujuannya. Tujuannya adalah ingin melihat apa yang menyebabkan tadi meninggal tadi. Nah, ditentukan alat dan bahannya. Oh, dia ambil kelambu. Dia ambil kelambu. Dia tentukan orangnya. Ditetapkannya variabelnya. Ditentukannya langkah kerjanya. Jadi, gimana caranya? Diambilnya nyamuk, dimasukkannya ke dalam orang yang di situ yang rela untuk jadi percobaan, dimasukkan nyamuk ke dalam kelambu. Ya, ada juga yang tidak dikasih nyamuk. Nah, setelah dilihat, ternyata orang yang dikasih nyamuk di dalam kelambunya, setelah berapa hari kemudian, itu ada bentol-bentol merah di dalam tubuhnya. Nah, maka dibuktikan ternyata bahwa nyamuk inilah yang membuat manusia tadi meninggal. Kenapa? Dicobakan lagi. Nggak mungkin. Jadi berulang-berulang dia. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi dianalisis sehingga bisa dibuat kesimpulannya. Nah, jadi makanya Ibu bilang kalau anak IPA tidak akan langsung secara emosi waktu ada suatu masalah. Jadi kalau si Ayu nanti pacarnya itu boncengan sama cowok lain, nggak langsung marah, ya Yu? Ya kan Najwa? Nanti sama si Elvira juga, maka apa dulu? Diobservasi dulu. Oh, siapa itu yang dibonceng pacarnya? Oh, itu mungkin anak pamannya. Oh, Mantannya, itu. Bu. Nah, diduga. Baru nanti diadakan penelitian. Misalnya, lihat orang itu pergi kemana. Orang itu ke kafe jam 7. Ya, dicoba di sana. Dibuktikan. Benar nggak mereka pacaran di sana? Ternyata mereka ke kafe itu mau pingin merencanakan ulang tahun untuk neneknya contohnya. Padahal si Elvira ada duluan marah. Iya kan, Elvira? Ya Jonathan? Jadi nggak boleh. Jadi kalau anak IPA harus berpikir secara ilmiah, menggunakan metode ilmiah. Jadi nggak boleh emosi. Pertama harus mengadakan observasi, dirumuskan masalah, dibuat hipotesis, ditetapkan tujuan, ada alat bahannya, dilakukanlah penelitian, dikumpulkanlah data, dianalisislah data tersebut, baru disimpulkan. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk ini Ibu buka tanya jawab kalau ada yang mau. Ya, Bu. Yang mau bertanya silahkan. Yang aku mau nanya tentang ya. Bu, aku mau nanya tentang totipotensi, Bu. Totipotensi, Bu. Oke, totipotensi ya, Nak. Oke, namanya dulu, Bang. Namanya? Jeremy Utagalung, Bu. Oh, Jeremy Utagalung. Aku butuh penjelasan dari totipotensi itu. Penjelasannya, Bu. Oke. Totipotensi tadi Bu bilang adalah kemampuan suatu sel untuk membentuk organisme baru.
Iya. Jadi Organisasi paru ya, Bu? iya, organisme. Jadi dari satu sel akan bisa menjadi organisme. Tapi ini penelitian seperti ini sangat dijaga oleh negara karena kutak-katik gen untuk manusia itu sangat ada peraturannya. Kenapa? Contohnya sebenarnya dari tubuh ibu diambil sel dari tubuh ibu ini akan bisa tercipta 1000 yang seperti ibu. Tapi kan nggak bagus kan? Masa Iya, Bu. seperti ibu aja. Maka ini ada kesepakatan dunia tidak membolehkannya. Nah, jadi namanya kode etik, ada disebut kode etik. Jadi ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Jadi banyak keajaiban di dunia ini, tapi juga kita harus, orang biologi itu harus berkarakter, sehingga tidak sembarangan. Ya, jangan dicoret-coret, Nak. Nggak tahu, Bu. Ibu-ibu mau nanya, Ya, silakan, Nak. Bu, kalau misalnya pembuatan tape dari pulut ketan itu termasuk IPA juga ya, Bu? Ya, itu kan masuk tadi Bioteknologi. itu bioteknologi. Iya, benar. Jadi bioteknologi adalah jika digunakan organisme untuk kepentingan atau untuk kepentingan orang banyak. Jadi dia diciptakan dari bakteri ini bisa mengubah susu, ya. Jadi kalau buat yogurt itu kan, kalau susunya yang bagus itu bagian atas itu dibuat keju. Yang susu yang bagus itu yang paling atasnya keju, nanti bawahnya itu bisa dibuat yogurt. Bu, aku mau nanya, Bu. Bu. Ya, Aku, silakan. ini, Bu. Nama dulu, Bu. Nama dulu, Nak. Thomas Tanggang, Bu. Ya, Thomas. Ini, Bu. Dari tadi kan, Bu, membicarakan tentang bioteknologi pangan nih, Bu. Pastinya ada dong, Bu, bioteknologi non-pangan, Bu. Banyak. Banyak, Nak. Contohnya, Bu. Salah satu contohnya apa tuh, Bu? Pertanian. Ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat dulu, ya, banyak bioteknologi itu, misalnya pernah kalian tahu bahwa ternyata sekarang ini udah ada domba yang namanya domba Dolly itu. Nah, domba Dolly. Nah, jadi gimana ya namanya? Ada makhluk nama domba. Domba ini dia mungkin dari susunya banyak, dagingnya banyak, Bulunya tapi tebal, Bu. bulunya kurang tebal. Nah, ada yang domba yang bulunya tebal, tapi dagingnya sedikit. Nah, kalau digabungkan digabung, jadi bisa domba yang dagingnya banyak, bulunya banyak, pokoknya positif-positif digabungkan. Ini, Bu, persilangan genetika spesies, Bu. Oh, bisa juga. Jadi kita gennya yang ini. Jadi ada diambil selnya, ya, dimasukkan ke situ. Jadi dia dengan campur tangan manusia, dengan teknologi. Makanya dikatakan bioteknologi. Jadi. Kalau yang domba tadi, Bu, nggak sama dengan persilangan genetika ya, Bu? Domba tadi bisa juga persilangan, tapi kalau kita menggunakan, contohnya, kalau kita menggunakan bakteri, ya, nanti ada kita pelajari untuk menggabungkannya ini, berarti kan di situ udah bioteknologi. Jadi beda. Kalau misalnya bunga kertas, pernah lihat bunga kertas ya? Ada warna merah, putih gitu kan, warna biru. Iya, Bu. Nah, itu kan dia, itu kan nggak ada organisme yang kita mainkan di situ. Kita hanya menghilang-hilangkan. Itu bukan bioteknologi.
Karena tidak ada organisme yang campur tangan di situ. Kita hanya menyilangkan. Paham ya? Ibu mau agree, Bu? Oke. Oke, Ibu rasa sampai di sini hari ini dulu pertemuan kita ya. Oh, oke Bu. Oke, Bu. Bu, Oke, ya. Lagi, Bu. Jadi kalau kurang jelas tadi lihat di YouTube. Iya, silakan lihat di YouTube. Silakan isi di YouTube-nya apa, Bu? ya. nama ibu ini YouTube-nya. Nama ibu ini udah dapat tadi aku, Bu. Iya. Erika Rosdiana ya. Di-subscribe ya, Bu. Bisa share, Bu. Udah banyak kok subscribe-nya boleh. Kalau mau diinin boleh. Silakan. Banyak, Bu. Bersejuta. Silakan. Itu ada link tuh kalau mau lihat Bapak kepala sekolah nyanyi ada di situ. Oh iya, Bu, lagu Batak kan, Bu? Lah iya, Bu. Ada, Bu, lagu Batak ini, Bu. Iya. Mana tahu kalian rindu sama kepala sekolahnya nyanyi, silahkan lihat di situ. Belum jumpa, Bu. Bang Thomas, Bang Belum Thomas, jumpa. Bang Thomas. Bang Thomas, Bang Thomas. Bu, siapkan, Bu. Ya. Boleh dikomenin, Bu. Ya. Bang Thomas, Bang Thomas. Ya. Oke. Bang, ada Sampai pesan nggak, Bang? jumpa. Bang, Oke, Bu. ada catatan nggak, Bang?